ada yang baru nih di Universitas Multimedia Nusantara. Kira-kira apa nih yang terbaru di sini? Langsung aja tonton video ini sampai selesai ya sahabat UMN. Nah, mungkin kalian pada belum tahu ya lokasinya tuh di mana. Nah, lokasinya itu sebenarnya ada di kantin di dekat lift gedung C. Yang dulunya jadi bank dan sekarang udah diubah jadi tempat yang bagus banget dan udah jadi tempat sesuatu yang baru gitu. Nah, kira-kira apa nih sesuatu yang barunya nih? Langsung aja kita hari ini kedatangan dua tamu yang merupakan pendiri dan pengurusnya Anutara ya. Jadi tempat yang baru ini namanya adalah Anutara. Dan di hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober, Anutara ini resmi dibuka loh sahabat UMN. Nah, mungkin kita bisa langsung sapa aja kedua tamu kita hari ini. Halo Ibu Ana dan Mas Bibo. Iya, halo. Ya. Jadi apa kabarnya nih Mas Bibo sama Ibu Ana nih? Baik-baik. Baik. Kondisinya aman. Oke. Hari ini kita peresmian ya Mas Bibo ya? Ya. Gimana nih kesan pesannya selama peresmian ini? Ya, acara peresmiannya sebenarnya berjalan lancar karena kita juga ada ngundang tamu-tamu dari eksternal ya, partner kolaborasi kita dari Gramedia, gitu. Terus ada datang juga dari rekanan kita dari MRT gitu. Jadi ya tadi berjalan lancar sih. Banyak juga ya ternyata Ya, stakeholders-nya gitu-gitu ya. Oh ya, sebelum kita masuk nih lebih jauh, mungkin boleh diperkenalkan dulu ke sahabat UMN, Mas Bibo ini sebagai apa di Anutara dan juga Bu Ana sebagai apa di Anutara. Ya, halo sahabat UMN, nama saya Bibo. Saya di tim marketingnya di Anutara. Salam kenal. Oke, untuk Bu Ana sendiri? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Ane Nur Farina. Saya kebetulan dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual. Wow, dosen ya Ibu ya, Iya. DKV di UMN ya. UMN. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat nih tulisannya ada di belakang Anutara. Sebenarnya aku waktu masuk ke sini ya, Mas. Pertanyaan yang langsung ada di otak aku tuh, Anutara itu apa gitu? Dan apa filosofi dari Anutara itu sendiri? Ya, sebenarnya Anutara itu kita di tim ya, tim internal itu pengen mengasih gambaran terkait brand yang punya nilai keunikan sama ada nilai Indonesianya gitu. Oke. Awal utamanya di situ. Tapi kita nggak pengen memunculkan secara gamblang brand UMN-nya gitu. Sehingga kita ngambil benang merahnya antara Indonesia dan UMN itu apa? Ada di kata Nusantaranya sih. Jadi kita mencoba mengkolaborasi Nusantara itu. Nah, pada saat kita bedah secara brand, ternyata ada satu bahasa dari bahasa Sanskerta ya, yang katanya itu adalah Anutara, sehingga kayaknya Anutara itu secara pelafalan itu catchy, terus gampang disebutnya gitu ya, dan bisa menggambarkan UMN dan Indonesianya. Nah, cuman untuk menegaskan Anutara ini adalah brandnya UMN, kita kasihlah logonya UMN di atas huruf T itu ya. Jadi nanti kalau lihat di logonya Anutara, atasnya itu ada logo UMN. Dan di captionnya, di tagline-nya kita kasih Universitas Multimedia Nusantara Official Premium Creation. Nah, itu sih. Oke. Jadi Anutara ini sendiri bukan singkatan ya, tapi bukan. Satu kata dari bahasa Sanskerta betul. ini. Gitu. Wow. Bahkan dalam pemilihan nama Anutara sendiri itu juga dipikirkan secara matang-matang ya. Dan nggak melupakan nilai-nilai Nusantara yang UMN juga selalu remind ya. Iya, betul-betul. Wow, oke. Nah, kalau di Anutara sendiri ini aktivitasnya apa aja sih, Mas? Oke. Sebenarnya kalau untuk aktivitasnya ya yang paling kelihatan jelas retail konsep gitu ya. Jadi pasti akan ada transaksi jual beli dari item-item yang ada di store Anutara gitu. Tapi kita juga punya spot nih yang sekarang kita lagi lakukan gitu ya. Jadi ada spot memang
dari UMN, dari yayasan itu bikin satu wadah untuk sivitasnya UMN. Jadi tidak hanya mahasiswa, jadi bahkan dosen gitu ya. Jadi bikin satu area untuk bisa area berdiskusi, bertukar pikiran, entah itu hasil akhirnya dalam bentuk podcast kayak kita sekarang, atau hanya sebagai ruang diskusi mahasiswa gitu sih. Jadi memang kita ciptakan satu wadah sih untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya. Ruangan yang ini ya Mas? Iya, ruangan yang ini, betul. Jadi bebas siapa aja yang mau pakai ruangan ini. Ruangan ini bisa multifungsi juga ya? Betul. Untuk berdiskusi, untuk podcast juga bisa ya Mas? Untuk podcast bisa banget. Wow, keren banget ya. Ternyata fasilitas UMN makin banyak ya ini Mas ya? Ya bahkan kemarin kita juga udah ngobrol sama teman-teman partner kita di Gramedia misalnya. Jadi nanti mau ada workshop bedah buku, ada workshop untuk lukis gitu ya. Jadi sebenarnya bisa macam-macam banget sih. Seru banget, jadi nggak sabar nih acaranya bakal banyak banget ya. Iya, betul. Oke. Nah kalau di Anutara ini sendiri kan aku lihat nih di depan aku nih udah ada buku-buku dan segala macam. Boleh dikasih tahu nggak sih ke sahabat UMN apa aja sih kira-kira yang dijual? Ya, jadi Anutara itu kita berkolaborasi sama 2 partner gitu ya. Selain Anutaranya ya, selain brand Anutaranya. Jadi yang pertama itu kita kerjasama sama UKM di UMN Business Club ya, yang memang secara official menjual produknya UMN, mulai dari hoodie, mulai dari kaos dan segala macamnya. Terus yang kedua juga kita kerjasama sama teman-teman dari Gramedia. Jadi karena kan pasti teman-teman di perguruan tinggi di universitas gitu ya, di UMN dekat dengan literasi ya, dekat dengan buku gitu ya. Jadi kita gandeng partner dari Gramedia, jadi nanti akan ada produk-produk buku, mulai dari buku yang fiksi, non-fiksi gitu ya. Nah, terus yang pasti produk utamanya adalah Anutara. Nah, jadi Anutara ini hasil kolaborasi dengan dosen. Sebenarnya tidak hanya dengan dosen, tapi memang terbuka untuk semua civitas UMN. Jadi baik dari mahasiswa, bahkan sampai alumni gitu ya, yang memang punya kreasi barang produk yang berkaitan dengan kesenian gitu ya. Nah itu kita bisa kerjasama dan kita jual produknya. Itu sekarang yang di Anutara sih gitu. Jadi ada beberapa kreator dari dosen, terutama di DKV ya. Salah satunya Bu Ana yang kita kerjasama untuk kita bisa showcase barangnya di sini. Itu sih. Oh jadi barang-barang yang dijual di Anutara ini juga sebenarnya desainernya tuh juga ada ya, produk-produk hasil desain ya? Iya, betul. Dan tadi Mas Bibo bilang yang boleh desain produknya dan jual produknya di sini siapa aja Mas? Tidak hanya sebenarnya memang karena sesuai tagline gitu ya, tagline-nya Universitas Multimedia Nusantara Official Premium Creation gitu ya. Sehingga creation-nya yang premium punyanya UMN, nah gitu sih. Jadi ya pasti mulai dari dosen, mulai dari mahasiswa, mulai dari alumni, dan semua yang berhubungan sama UMN sih. Jadi siapapun sebenarnya bisa sih gitu. Jadi terbuka untuk publik ya, siapa aja bisa jadi desainer produk dan produknya bisa dijual di sini ya. Wow, itu keren banget sih karena ya siapapun bisa mendesain produk dan siapapun juga bisa menikmati produknya ya. Tapi tentunya ada kurasi ya. Karena tadi ada tagline premium tadi. Kalau premiumnya itu premium dari segi kualitas atau dari harganya? Sebenarnya lebih kepada penciptaan karyanya sih yang premiumnya. Mulai dari apakah ada story atau ada cerita untuk pembentukan karyanya, atau dari misalnya ada pengrajin yang kita berdayakan dari teman-teman dosen gitu. Jadi sebenarnya tidak secara tidak misalnya premium langsung harga mahal, nggak ke situ sih sebenarnya arahnya gitu ya. Karena kan konsep kita tetap barang-barangnya bisa dinikmati sama bisa dijangkau sama teman-teman mahasiswa ya, sehingga pasti kita akan pilih dan sesuaikan harga jualnya sebenarnya. Tapi premiumnya lebih kepada penciptaan karyanya, cerita di baliknya. Nah, kita angkat itunya sih lebih. Wow, keren banget.
Dan ya sahabat UMN sangat terbuka sekali ya untuk kalau kalian punya karya-karya yang kalian pernah buat dan kalian nggak tahu karya ini harus diapakan ya kan, bisa banget kalian bisa ajukan aja ke Anutara ya. Ya, betul. Dan nanti bisa melewati proses kurasi dulu untuk akhirnya mungkin bisa dijual di sini. Oke. Nah produk-produk yang dijual ini ada nggak sih di marketplace, Mas? Oh iya. Soon pasti akan ada, tapi saat ini kita lagi proses memang ke sana. Pasti ya e-commerce yang Tokopedia, Shopee dan teman-temannya pasti kita akan ke sana sih. Cuman saat ini kita lagi proses sih sebenarnya. Oke, lagi proses ya. Ya, betul. Tapi soon mereka akan bisa beli juga di marketplace-nya ya. Ya. Oke. Nah dari ini semua yang sudah terjadi nih ya Mas, terus visi misi Anutara sendiri, terus habis itu tujuannya Anutara sendiri, ada nggak sih Mas kesan-pesan atau harapan dari adanya Anutara ini? Ya harapannya sebenarnya Anutara bisa jadi wadah kreativitasnya dosen, mahasiswa gitu ya, dan alumni. Sebenarnya tujuan utamanya ke situ sih, karena kan pasti dari pembelajaran di mata kuliah pasti kan ada hasil produk akhir yang biasanya dipamerkan gitu ya. Nah kan sayang kalau misalnya itu hanya untuk penilaian pengajaran aja gitu ya. Nah makanya Anutara hadir untuk bisa mewadahi itu. Sebenarnya konsep tujuan utamanya ke sana sih, supaya bisa meleverage keilmuan secara praktek, secara langsung teman-teman di mahasiswa dan juga dosen. Jadi harapannya semoga itu bisa lebih terwujud sih nantinya dengan adanya Anutara gitu sih. Wow, keren banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mampir ke Anutara ya, karena banyak banget barang-barang yang unik yang tadi aku udah lihat ya Mas ya, ada kayak botol tumbler yang itu tuh ada hiasan-hiasan kecil di botolnya, terus habis itu ada tas yang hasil lukisan juga, itu bagus banget dan sangat handmade ya. Oke, nah jadi itu ya sahabat UMN, udah tahu kan berarti apa Anutara itu. Nah kalau udah tahu kita mau bergeser nih ke salah satu dosen dari program studi DKV yang juga berperan sebagai salah satu desainernya juga ya Bu. Desainer produknya juga ya Bu ya? Iya, oke. Nah, ada Bu Ana di sini. Halo, apa kabar Bu? Ya, baik. Oke. Nah, Bu Ana, jadi aku sempat cari tahu nih, Bu Ana itu sebagai apa sih gitu. Bu Ana di sini sebagai dosen DKV dan juga sebagai desainer produk di Anutara, terus juga Bu Ana itu juga tergabung di salah satu komunitas bisnis kreatif ya, yang bagi penyandang disabilitas ya Bu ya. Namanya UKM CIDCO. Citco. Oh Citco, oke. Boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu tentang apa komunitas ini Bu? Ya baik. Kalau cerita Citco sebenarnya perjalanannya panjang ya. Jadi intinya saya tuh dari tahun 2007 memang concernnya, interestnya itu di di penelitian tentang art therapy. Jadi dari art therapy ini saya menemukan bahwa hasil terapi itu bisa menjadi aset visual. Dari aset visual ternyata anak-anak ini tuh juga bisa diimplementasikan menjadi produk jual. Karena di Indonesia itu stigma terhadap disabilitas tuh kuat banget ya, masih kuat, terutama terhadap disabilitas mental sama intelektual. Jadi mereka tuh dianggap tidak bisa bekerja lah seperti itu. Nah tapi melalui kegiatan ya kebetulan saya mendirikan sekolah namanya Art Therapy Center Widyatama. Dari situ saya menemukan bahwa anak-anak ini sebenarnya mampu kerja gitu kan, khususnya dalam bidang seni dan desain. Nah dari situ kemudian kita berhasil membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan aset visual yang diimplementasikan menjadi produk-produk. Nah namun sayangnya ketika mereka lulus, di dunia kerja itu belum siap untuk menerima yang mental intelektual gitu. Sehingga yang tadinya social behaviornya sudah bagus, hasil terapinya tersebut, akhirnya mereka menganggur dan akhirnya kembali lagi ke posisi awal, social behaviornya itu tidak mampu respon komunikasi dan sebagainya. Akhirnya saya berinisiatif mendirikan Citco ini, Creative Business of Disabled Community. Gitu, jadi singkatannya Citco tadi. Nah, di sini Citco ini berdiri 2019.
khususnya memang untuk alumni dari sekolah yang saya bangun itu. Nah, tapi di sini kemudian kita melibatkan orang tua sebagai manajer gitu. Jadi ini sebenarnya konsepsi yang tanda kutip ya bahasa ininya mengejawantahkan undang-undang disabilitas sebenarnya gitu, yang harusnya saya mimpinya pemerintah tuh melihat ini gitu kan, bahwa saya sebagai akademisi tahu ilmunya, saya merekomendasikan ilmu itu kepada para subjeknya dan kemudian ini hasilnya gitu. Nah, terbukti dari bisnis berbasis keluarga tersebut, dalam hal ini orang tua sebagai manajernya, ada sebagai manajer produksi dan kemudian manajer keuangannya, karena memang kita tidak bisa menafikan bahwa anak-anak disabilitas kan kemampuan kognitifnya yang terutama yang mental intelektual kan tidak seperti anak-anak pada umumnya lah seperti itu, sehingga kita perlu guide gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya melalui juga program pengabdian pada masyarakat, kemudian penelitian, kita melibatkan dosen-dosen DKV yang lain juga gitu kan, melakukan pelatihan dalam desain, bagaimana cara mengimplementasikan menggunakan Adobe Illustrator, bahkan kami juga di DKV membuat media aplikasinya, media aplikasi untuk pembuatan aset visual. Nah, ke depan kita mengajukan lagi dapat dari Kedereka kebetulan. Nah, ini hasilnya gitu kan. Nah, yang menarik adalah bahwa anak-anak ini memang punya kemampuan yang meningkat seiring berjalannya waktu ketika karyanya ditampilkan gitu. Nah, saya juga udah bicara dengan tim Anutara bahwa saya pengen ngajak deh anak-anaknya gitu. Proudnya apa? Pride-nya kita bangun. Social behaviornya, bagaimana mereka berinteraksi mungkin dengan teman-temannya barangkali begitu ya. Nah, tapi ternyata itu menumbuhkan rasa percaya diri dan pengetahuan cara bersosialisasi gitu. Nah, sehingga mereka pun akhirnya kita stimulasi dengan, kalau karyanya bagus dapat uang loh gitu kan. Karena itu kembali lagi untuk mereka kan. Jadi mimpinya adalah visinya supaya mereka bisa mandiri secara finansial dan sosial. Karena kan ke depan orang tuanya kan mungkin semakin lama semakin tua gitu kan, ya ke depan siapa lagi yang bisa menjaga selain dirinya mereka sendiri. Itu sih. Wow. Wow. Aku diceritain Sitko ini kayak terharu ya, karena ternyata masih ada loh orang-orang itu yang sadar, concern dan aware akan penyandang disabilitas ya Bu ya. Ternyata mereka itu tidak seburuk itu ya. Betul. Kita hanya melihat apa yang dunia itu lihat ya. Betul. Tapi sebenarnya stigmatis. Iya, tapi sebenarnya ya mereka itu juga punya talent ya Bu ya. Betul. Punya gift ya. Betul. Dan itu yang harus dikembangkan ya Bu ya. Iya. Wow. Wah, saya sih sangat jadi semangat mau beli dan ini karya mereka kan. Iya, keren banget loh ini loh. Kayak karyanya. Saya mungkin nggak bisa loh bikin kayak gini, tapi mereka bisa loh gitu. Kayak ini kebetulan yang autistik. Iya, ini benar-benar handmade karya tangan mereka sendiri ya Bu ya. Betul. Memang kita bantu desainnya ya, implementasinya. Cuman aset visualnya di dalam desain itu namanya aset visualnya itu mereka yang bikin. Gitu. Dan alhamdulillahnya kebetulan kita juga Sitko juga dapat klien dari BUMN, dari PLN misalnya gitu, sehingga mereka juga mampu untuk berinteraksi atau beradaptasi dengan project. Jadi kalau sebelumnya anak-anak ini kalau dia gambarnya kartun terus kan yang autistik kan begitu ya khasnya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika mereka terus disosialisasikan dengan melalui pekerjaan ini dan mereka suka, mereka tuh bisa mengembangkan diri secara konsep sosial. Artinya adaptability-nya terbangun. Terus kemudian mereka diajarin juga untuk bikin rekening gimana sih, gitu kan, bikin ATM sampai ada salah satu anak yang schizofrenia kebetulan, terus kemudian dia bisa, saya bisa mengatur uang Bu Ade, ini untuk produk nanti, modal produknya, ini untuk saya jajak traktir kakak adik saya gitu. Kan itu menarik ya, artinya pinter ya mereka itu ya. Artinya mereka kemampuan sosial behaviornya berkembang, ketika rasa percaya dirinya juga berkembang. Jadi tumbuh ya. Betul sekali. Sebenarnya nggak hanya mereka ya, kita juga seperti itu ya. Seperti itu ya, sistem pendidikan harusnya seperti itu kan. Kalau kita nggak ada rasa proud atau rasa confidence, kita juga takut untuk melangkah ya Bu ya. Betul sekali. Oke.
aku juga dengar-dengar nih Bu, katanya Sitco ini juga udah menghasilkan 1.000 lebih varian dari produk 1.000 ya yang Lebih terjual. ya? Iya, betul. Wow, itu keren banget sih Bu. Iya. Kira-kira itu tuh biasanya dijual di mana sih Bu? Mereka ini? Ya, kalau saya sih yakin ya anak-anak ini anak-anak istimewa kan. Iya. Jadi Tuhan tuh sudah mengatur lah sedemikian rupa. Betul. Bahkan ini tuh kita tuh 2 hari sebelumnya ini. Walaupun saya tahu 2 minggu yang lalu, tapi baru bertemu pakai malnya tuh baru 2 hari yang lalu. Come on, ayo gitu kan. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah anak ini selalu ada jalannya ya, karena mereka pun berhak untuk kehidupan yang baik gitu kan. Nah, 1.000 lebih itu berbagai karakteristik pembeli ya. Buyers kita itu ada yang sifatnya komunitas, ada yang sifatnya perusahaan, ada yang sifatnya individual. Dan kebetulan kita ada media sosialnya, ada di Instagram. Nah, salah satu yang menarik itu adalah kalau dapat project. Nah, misalnya kita dari kementerian juga beberapa kali dapat project untuk merchandise Hari Disabilitas Internasional. 2 tahun berturut-turut lah zamannya Ibu Bu Risma ya, kayak gitu. Kemudian dapat juga dari PLN gitu kan. Nah, itu menumbuhkan kepercayaan diri kami dan orang tua tentu saja bahwa tak kenal maka tak sayang itu betul ya. Dan kami punya satu komitmen bahwa kan yang terjadi selama ini hasil pendidikan disabilitas tuh ya udah kan namanya juga anak autis. Segitu-gitu aja ya udah namanya juga anak disabilitas. Kita tidak mempunyai standar mutu. Nah, makanya kalau kita itu punya satu visi menghasilkan karya yang bernilai jual gitu. Nah, kata bernilai jual itu tentu ada parameternya dan saya setuju di Anutara ini dilakukan kurasi, betul. Sehingga mengedukasi para orang tua bahwa anak ini bisa melakukan sesuatu yang sifatnya kualitas tadi gitu. Kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasarnya, bukan pasar yang malum lah, anak namanya juga anak disabilitas, kita nggak mau seperti itu. Ya walaupun kita sedikit menceritakan juga kan, di sini ada storytellingnya, tapi sebagai apresiasi gitu. Ini tuh rasa percaya dirinya mereka gitu. Ketika mereka diceritakan bahwa kita membiasakan anak kita berkenalan, saya Lutfi, saya penyandang autis, no problem gitu. Sama seperti saya rambutnya keriting gitu kan. Ya kan kayak gitu. Saya pendek badannya gitu kan. So what gitu kan. Nah, jadi akhirnya kalaupun misalnya nanti ke depan biasanya di dalam pameran atau dalam proyek apapun kita nyodorin anak kita untuk mau berkomunikasi dengan pembelinya. Itu juga akan melatih mereka public speaking, terus kemudian belajar untuk tawar-menawar, negosiasi. Kayak seperti itu. Wow, ini satu komunitas yang aku baru tahu loh Bu, ada loh ternyata komunitas yang sangat aware akan hal ini dan benar-benar melayani ya anak-anak yang penyandang disabilitas ya. Wow, keren banget. Aku sih penasaran sih Bu, Ibu sebagai pendirinya pasti pernah mengalami tantangan-tantangan ya, menghadapi tantangan-tantangan. Kira-kira tuh boleh nggak sih diceritain tantangan terbesar apa dalam mengurus komunitas Sitco ini? Yang pasti Indonesia itu sampai sekarang stigmanya masih sangat kuat. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, terutama yang mental intelektual. Jadi kebetulan saya juga pernah ikut menyusun undang-undang disabilitas ya. Tahun nomor 8 tahun 2016. Tapi dari divisi pendidikan. Yang menyedihkan itu, undang-undang itu sudah menyatakan bahwa semua perusahaan wajib menerima penyandang disabilitas untuk bekerja, gitu kan. Terutama kalau BUMN itu harus 2%, kalau yang lainnya 1%. Nah, tapi kita masih menghadapi kenyataan bahwa yang diterima itu ya disabilitasnya yang kira-kira kognitifnya baik-baik saja gitu. Misalnya fisik, terus kemudian tunarungu. Bukan berarti tidak bagus ya, cuman kesetaraannya belum terjadi. Gitu. Jadi belum ada yang namanya opening recruitment itu untuk yang disability person in mental or intellectual. Itu nggak ada, belum ada. Nah, makanya sebenarnya momen ini mungkin kita bisa sounding juga ke publik, ini jadi contoh kasus gitu. Ini sebuah contoh yang benar. Kita itu bukan mau minta charity gitu, tapi memberdayakan anak-anak ini mendapat kesempatan tadi gitu. Terutama juga yang menarik
ya bagi saya ya, ini subjektivitas saya dan sebenarnya objektif ya, bahwa ya pendidikan tuh ya seperti ini harusnya gitu. Dan saya bangga sekali sama teman-teman di DKV UMN itu, hampir setiap minggu kita itu selalu melakukan sama-sama ya, melakukan pengabdian pada masyarakat, penelitian, bagaimana membantu para penyandang disabilitas yang memang saya fokusnya memang mental intelektual. Seperti itu. Jadi tantangannya ya memang seperti itu, tapi kita bisa hadapi lah. Gitu. Wow, ini sangat menginspirasi ya. Mungkin teman-teman sahabat UMN juga jadi banyak inspirasi ya dari sini. Siapa tahu mereka juga bisa jadi salah satu orang juga yang perintis komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang lainnya ya. Nggak cuma ada Sitko ya, ada yang lain nih lahir-lahir. Wow, keren Dan banget. oh ya saya lupa juga mahasiswa juga terlibat. Baik PKM atau penelitian. Bahkan kemarin kamera Bu saya mau bantu display. Yang display ini tuh kemarin mahasiswa kita. Mahasiswa DKV. Iya. Mereka juga ternyata punya sense buat ini ya. Empatinya, simpatinya tinggi. Iya, sesuai sama 5C-nya Betul. UMN ya Bu ya. Caring Betul, ya. betul. Caring, customer delight Iya. dan lain-lain. Oke. Nah, untuk UMN sama komunitas Sitko ini nih Bu, kira-kira tuh berarti kerjasamanya tuh akan mencakup apa aja nih Bu? Iya. Nah, saya bersyukurnya kita juga didukung oleh unit PKM, juga penelitian. Sebenarnya nggak melulu Sitko, kita juga sudah menandatangani MOU dengan Sekolah Alam, dengan SLB. Baik sekarang ke depan mungkin dengan Bengkulu, yang sebelumnya dengan Kota Padang, Kota Blitar, terus kemudian Makassar. Jadi melalui ini hibah dari Kedereka itu. Iya. Gitu. Nah, mungkin ke depan kita akan terus memperluas jaringan, karena bagaimanapun saya sih misinya secara pribadi ingin metode yang saya temukan itu saya share ke seluruh Indonesia lah. Oke, wow. Oke. Ditunggu untuk berbagai kolaborasinya ya nanti ya Bu ya. Iya. Aku juga ikutan excited Bu. Ayo ikutan. Oke. Bu, aku penasaran nih, mungkin sahabat UMN ada yang kayak penasaran dari tadi. Emang Bu Ana ini ngajarin apa sih di UMN sebagai dosen DKV yang ngajarin apa sih Bu? Gitu. Nah kebetulan ini nyambung banget karena saya tuh dari dulu tertarik banget sama creativity ya, human kreativitas dan humanitas. Jadi saya ngajarnya itu creativity, kemudian visual analysis, kemudian introduction to business kreatif. Terus kemudian tentu saja dengan riset ya, kayak gitu. Nah mungkin teman-teman DKV atau mungkin yang baru mau masuk DKV UMN ya, nanti mungkin akan ketemu sama Bu Ana loh. Nanti kalian bisa sharing, kalian bisa ngobrol-ngobrolnya soal ini lebih dalam lagi ya Bu ya. Kita mau kenalin nih mungkin beberapa produknya nih. Ada apa aja nih yang Bu Ana bawa nih? Iya. Nah kebetulan ini karyanya Husna. Jadi prinsipnya kami itu menekankan jadi metode jadi kebetulan semua hal ini berbasis ke metode sensasi namanya. Jadi sekolah yang saya bikin itu adalah berbasis metode sensasi tersebut. Kemudian bergabungnya kalau di Bandung itu dengan Yayasan Widya Tama. Nah itu tuh kita menstimulasi namanya stimulus natural. Jadi interestnya anak yang kita dahulukan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini melihat gaya visualnya, garisnya, kita nggak ganggu gugat gitu, betul. Karena justru di situ unique selling point-nya, gitu kan. Nah sehingga, tapi kalau tema kita tentukan karena juga di-adjust sama konsumen kan, seperti itu. Ini Husna dan ini tuh Rangga, ya, dan semuanya tematik gitu, tergantung dari apa yang jadi ini mereka yang gambar sendiri Bu? Betul. Lucu banget. Bahkan kalau dalam terapi tersebut sebenarnya mungkin masyarakat nggak tahu bahwa dengan skill pakai pensil dan dengan cat air itu adalah terapi itu sendiri gitu. Kalau pensil itu kan lebih ekspresif. Kalau dengan cat air itu kan lebih sulit. Nah itu sebenarnya terapi itu di situ gitu. Untuk membangun kesabaran, fokus, konsentrasi dan sebagainya. Nah Rangga ini salah satu yang berhasil membuat dengan cat air itu tadi gitu. Bahkan salah satu anak kami itu, dia kan kalau kami itu bidang seni dan desain ya, ada elemen visual,
elemen estetis, dan ada yang ke merchandise, ke produk. Bahkan ada yang lukisannya itu sampai dihargainya tuh 30 juta. Gitu dalam pameran di waktu di Kemendikbud. Harga lukisnya saya pengen liatin banget gitu kan. Itu sampai detail banget, dan betul tadi yang dikatakan handmade-nya memang kelihatan gitu. Ya, seperti ini Kelihatan gitu kan. banget sih, Bu. Ini autistik juga gitu kan. Ya, ini tentu saja kan butuh kesabaran, butuh fokus, komposisi, prinsip desain, elemen visual itu terjadi di sini gitu kan. Itu yang bikin kualitas produknya jadi premium ya. Betul. Dan yang menarik, ada satu kasus misalnya ada Bila namanya tuh. Bila tuh selalu bertahun-tahun gambarnya tuh manga gitu kan. Nah, waktu zamannya COVID itu banyak order untuk ini goes, jaket goes. Jaket goes dari Ikatan Alumni ITB waktu itu. Nah, tentu saja kan gambarnya mereka pengen ada temanya kan, yaitu berhubungan dengan jaket goes, dengan goes itu. Nah, ternyata anak-anak ini stimulannya sama kayak anak-anak pada umumnya gitu. Saya bilang, Bila kalau gambar sepeda, kamu nanti dapat uang loh. Oh ya, mau dia. Jadi artinya kalau bagi saya stigma itu nggak berlaku gitu. Ya kan? Tergantung bagaimana kita menstimulasinya kan gitu. Nah, artinya produk-produk ini menunjukkan karakternya mereka masing-masing. Lucu banget. Dan saya bangga banget mereka itu mampu beradaptasi dengan request dari user, dari target audiensnya gitu. Seperti itu. Lucu banget nih teman-teman. Iya. Dan ada ceritanya juga di belakangnya. Ada ceritanya setiap ininya ada storytelling. Iya. Nih. Nanti Menarik kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau kalian yang penasaran nih, apa aja sih produknya, kayak gimana sih produknya, dan gimana ceritanya, langsung aja datang ke Anetara, ya kan? Dan mungkin saya boleh cerita sedikit, di Indonesia itu kecenderungan mindsetnya, ini kan mengeksploitasi anak gitu. Itu yang saya hadapi yang tadi ya, Terus saya sampaikan, kalau mengeksploitasi anak, saya yang diuntungkan gitu. Betul nggak? Saya secara pribadi yang diuntungkan. Tapi ini kan kembali untuk anak-anaknya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan ini, apa yang terjadi di masa yang akan datang gitu? Mereka masa depannya bagaimana? Kan begitu ya. Gitu kan. Jadi akhirnya setelah ini Sidco berkembang, akhirnya ya saya bersyukurnya banyak yang terinspirasi. Benar. Gitu. Ya sangat positif sih, dan ya memang betul keuntungannya untuk mereka sendiri ya. Mereka banyak belajar loh di sini ya kan. Dan skill komunikasi, negosiasi, dan terus finansial juga kan. Finansial juga. Wow. Keren banget pokoknya Sidco ini. Aku berharap bisa ketemu anak-anaknya ya Bu ya. Iya. Kapan-kapan diajak ke sini kali ya Bu ya. Nanti anak-anak. Pasti diizinin Bu. Ya siap. Oke. Nah, untuk proses kreatifnya sendiri nih Bu, mungkin bisa jadi penutup di podcast kita ini. Gimana sih tahapan prosesnya? Gimana cara tadi kayak Ibu yang bilang menstimulasi merekanya juga kayak gitu, gimana sih Bu? Iya. Ceritanya? Ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama melalui pelatihan atau workshop ya. Itu kita libatkan juga dosen-dosen. Misalnya terakhir kemarin itu kita coba temanya fandom gitu. Untuk tema-tema K-pop atau J-pop lah kayak gitu kan, pasarnya ada gitu kan. Untuk yang merchandise yang harganya menengah ke bawah lah seperti itu. Dosen yang kemudian memberikan ini caranya gambarnya begini dan seterusnya. Itu lewat workshop ya. Atau waktu itu karena ada order dengan tema bunga, misalnya kita workshop dengan tema bunga barengan gambarnya. Dan kebetulan ada anak tugas akhir yang punya konsep sustainability fashion. Nah, kita sama-sama. Atau yang paling diwajibkan adalah rutin. Jadi setiap hari mereka harus bikin selalu aset visual. Jadi pada waktunya kita produksi langsung bisa diimplementasi dan bisa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya hari ini ada yang sifatnya itu apa sifatnya itu ya stok ya, tapi ada yang nanti diproduksi kalau ada pesanan. Nah, jadi
digitalisasi, baru kemudian diimplementasi ke produk. Gitu. Wow. Udah kerjasama sama vendor. Iya. Wow, banyak berarti banyak juga yang terlibat ya dalam proses kreatif Tahapnya ini ya. 3. Iya, dosen-dosen dan juga ada mahasiswa juga yang terlibat. Itu kalau workshop ya. Iya. Tapi kalau hariannya ya mereka bikin sendiri. Iya. Wow, keren banget. Sesuai tema. Wow. Saya salut sama Bu Ana. Sama saya juga salut sama Anutara dan Mbak. Iya, karena benar-benar tekun dan juga selalu positif ya Bu ya. Karena ya awalnya memang dari situ ya, dengan positif dan juga percaya diri juga ya. Betul. Confidence itu memang dibutuhkan untuk ya bisa mengembangkan Sitco ini jadi sebesar sekarang. Oke. Nah, itu tadi seputar Anutara dan juga komunitas Sitco yang dirintis oleh Bu Ana. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Anutara itu seperti apa fasilitasnya, terus apa yang dijual di Anutara, kalian juga bisa cek juga loh informasinya di media sosial ya, Mas Bob ya. Apa tuh media sosial? Bisa cek di IG kita sama di TikTok di @anutara_id. Di Anutara. Akunnya sama @anutara_id. Oke. Nah, kalian juga mungkin bisa follow ya dan mungkin bisa cek IG-nya ya, udah aktif ya Mas ya. Oke. Nah, kalau dari Bu Ana sendiri tadi mungkin ada yang penasaran sama komunitas Sitco sendiri, mungkin bisa dicek ke IG yang mana? Di IG sitco.bandung. Oke, di sini ya teman-teman ya, sitco.bandung. Oke. Nah, mungkin terakhir dari Mas Bob dan Bu Ana, ada yang mau disampaikan kepada sahabat UMN yang menonton video ini? Ya, paling mungkin harapannya sebenarnya sinerginya akan jalan karena memang ceritanya Bu Ana itu kita yakini di semua sivitas UMN pasti ada gitu ya. Jadi nggak hanya Bu Ana gitu, pasti teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, makanya kita harapannya bisa banyak kolaborasi sama teman-teman dari BEM, dari himpunan, dari UKM, atau dari komunitas gitu ya, di masing-masing prodi, karena pasti cerita-cerita yang bisa diangkat dalam bentuk karya itu kita sangat yakin ada banyak itu di UMN. Hartanya ada banyak, sehingga harapannya sih semoga bisa berkolaborasi bareng sih. Sebenarnya lebih ke situ sih harapannya. Oke. Mari berkolaborasi bareng sama Anutara. Kalau dari Bu Ana sendiri? Kalau bagi saya sebenarnya amanah ilmu ya. Jadi pengajar itu kan tidak melulu di kampus, tentu harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu hakikatnya ilmu gitu. Dan saya ingin sekali gitu justru mengajak mahasiswa berkolaborasi gitu. Jadi mungkin suatu saat kita tidak lagi ngomong ini karya disabilitas loh, ya sudah terjadi inklusivitas itu terjadi gitu kan. Jadi semua orang unik, semua orang istimewa. Yes, betul. Semua orang sama ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada satu promosi nih teman-teman. Ini dari Women Business Club. Jadi kalau di Anutara ya, di Anutara sendiri kalau kalian mau ngepost, mau beli barang-barang yang ada di Anutara dapat diskon 10%. Kalau kalian post di story dan juga tag nih, ada nih, nanti kalian bisa cek sendiri ya apa aja yang harus di tag, dan nggak perlu follow kok, cukup post di story dan juga tag, nanti kalian bisa dapat diskon 10% gitu. Oke. Nah, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita hari ini bersama kedua tamu-tamu kita yang sangat istimewa dan sangat inspiring. Terima kasih buat Mas Bob dan Bu Ana untuk meluangkan waktunya, dan juga di video ini nanti akan dimasukin nih proses seremoni pembukaan Anutara yang acaranya juga diadakan hari ini nih. Saya cek videonya sampai akhir ya teman-teman sahabat UMN. Dan bagi yang kalian yang pengen tahu tentang UMN, kalian bisa langsung cek aja informasinya di www.umn.ac.id, dan jangan lupa untuk follow semua media sosialnya UMN dari IG, dari TikTok, dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube-nya UMN. So, see you sahabat UMN. Bye-bye. Anutara adalah retail konsep sebetulnya.
sebuah retail konsep yang dikembangkan oleh PT MDN ya, tempatnya Pak Kemal. Tapi ini bekerja sama dengan seluruh prodi-prodi yang ada di UMN. Ya. Jadi sebetulnya ini Anutara ini adalah konsep yang dibangun oleh UMN, sebuah retail outlet. Tema yang diusung adalah UMN Official Premium Creation ya. Ini artinya itu menyiratkan keunikan dan sofistikasi, kecanggihan gitu ya. Jadi dalam menyediakan produknya yang harus dijual itu ya sesuai dengan namanya, Anutara itu ya harus canggih ya, dari waktu ke waktu itu menerapkan salah satu keunggulan yang ada di UMN ataupun di Politeknik maupun di MDN, itu yang bersemangat, berjiwa technopreneurship, not just to build but to sell. Dia dan Yayasan Multimedia Nusantara dapat terus bertumbuh dan berkembang demi kemajuan serta kebaikan keluarga, sesama bangsa dan negara. Akhirnya, doa yang tiada sempurna ini dengan segenap hati yang tulus kami panjatkan ke hadirat-Mu. Amin. Bersama-sama ya Bapak Ibu, kita hitung mundur ya dengan suara yang lantang. Hitungan dimulai dari angka 3. 3, 2, 1. Berikan aplaus yang meriah untuk Anutara. Sobat Anutara. Belum ada kan julukannya? Anutara udah ada.